Yeay, kamu sudah sampai di California yang cerah. Langsung cus ke pegunungan Santa Lucia aja kalau gitu. Tapi kok ada yang aneh ya? Seolah-olah ada yang sedang mengawasimu. Kamu pun mulai celingukan untuk mencari sumbernya. Nggak ada apa-apa. Jantungmu seketika mencelos saat matamu menangkap objek di puncak gunung. Jauh tinggi di angkasa, kamu melihat sesosok bayangan raksasa. Kedua lengannya terentang ke samping, menyentuh warna-warni biang lala yang mengitarinya. Bayangan misterius ini terlihat hitam, tanpa ekspresi, dan tanpa wajah. Objek ini terus terbang mendekatimu, dan kemudian lenyap tanpa jejak. Nah, kamu baru saja menyaksikan Dark Watchers. Fenomena ini telah membuat para pendaki gunung di California senam jantung selama lebih dari 300 tahun. Sampai saat ini pun, sains belum bisa menjelaskannya secara gamblang. Yang kita tahu, Dark Watchers hanyalah fenomena alam biasa. Menurut salah satu teori, siluet itu sama sekali nggak ada, namun otak kita mengiranya sebagai objek yang terbentuk oleh bayangan awan di atas gunung. Legenda seperti ini telah menyebar selama berabad-abad dan otak kita mulai menangkapnya sebagai objek yang bisa dilihat. Begitupun saat kamu melihat pola wajah manusia pada roti bakar atau awan yang menyerupai bentuk anjing. Hal ini bisa dijelaskan secara ilmiah kok. Kita menamakannya sebagai fenomena broken spectre. Fenomena ini terjadi saat cahaya matahari dibiaskan oleh kabut atau awan. Makanya, di sekeliling bayangan raksasa tadi terdapat pelangi. Bener kan? Nah, kalau bayangan hitamnya sendiri, sebetulnya sih cuma bayangan tubuhmu yang memanjang lalu terpantul di atas gunung yang ada di depanmu. Bayangan ini sering terbentuk saat kamu membelakangi sumber cahaya matahari. Ya, tetap aja sih bikin kita parno saat melihatnya. Kamu melanjutkan perjalanan ke arah timur, sampailah di sebuah gurun. Cahaya mentari mulai menyengat punggungmu. Di hadapanmu cuma terdapat hamparan tanah kosong tak bertuan. Rupanya gurun ini pernah menjadi dasar danau. Di atas pasir terlihat jejak yang mengular. Mungkin ada orang yang telah kepayahan menyeret benda berat sampai sejauh itu. Kamu pun mengikuti jejak aneh ini, tapi tiba-tiba ada sebongkah batu besar. Siapa juga yang mau repot-repot menyeret batu besar di tengah gurun? Gak ada lah, karena batunya memang bisa bergerak sendiri. Fenomena ini dinamakan batu berlayar. Setiap musim dingin, es menyelimuti permukaan tanahnya. Dan saat anginnya bertiup kencang, batu ini mulai meluncur di atas permukaan gurun yang licin. Setelah esnya mencair, jejak panjang akan membekas di sepanjang jalur yang dilaluinya. Setelah dari California yang cuacanya ngebul, gimana kalau kita ngadem sebentar di Antartika? Ada salju, es, dan kilau cahaya matahari. Di sana juga ada gurun loh, mataharinya juga sangat menyilaukan mata. Setelah beberapa kali mengucek mata, kamu melihat warna merah mencolok di kejauhan, di antara hamparan salju yang tak bertepi. Setelah cukup dekat, kamu baru tahu kalau objek yang kamu lihat ternyata air terjun. Air berwarna merah mengalir melalui gletser. Lalu, cipratannya menyebar ke segala arah dan mewarnai salju di sekitarnya. Air terjun ini dikenal dengan sebutan Blood Falls atau air terjun darah. Jutaan tahun lalu, ada gletser yang terbentuk di atas kolam sehingga menghalangi masuknya sinar matahari, panas, dan oksigen. Kolam itu kemudian bisa menembus gletser dengan meneteskan air. Saat air asin yang kaya akan zat besi bercampur dengan oksigen, terbentuklah warna merah karat. Air terjun seperti ini cuma ada di Antartika. Oke, kita sudah sampai di kota Taos, New Mexico. Sebagian penduduk kota ini bisa mendengar dengungan aneh setiap hari. Meski begitu, cuma sekitar 2%-nya saja yang bisa merasakan fenomena ini. Sebagian teori menyatakan dengungan ini bersumber dari akustik ekstrim di tempat tersebut. Ada juga yang bilang kalau mereka cuma mengalami halusinasi pendengaran aneh atau mungkin mengalami kejadian yang menakutkan. Wow, suara yang belum bisa dijelaskan seperti ini juga ada di belahan dunia lain. Pada tahun 2020, wahana penjelajah Mars mendeteksi suara aneh yang berasal dari planet merah. Drone ini terus-terusan menjelajahi Mars dan kadang juga berganti posisi karena gempa yang terjadi di Mars. Oke, balik lagi ke bumi yuk. Kita menuju hutan hujan tropis di Asia Tenggara. Kok pohonnya kelihatan aneh ya? Mungkin ada orang gabut yang sudah mengecatnya sampai kelihatan warna-warni begitu? Enggak lah, pohon eukaliptus pelangi memang aslinya berwarna ngejreng. Kulit kayunya yang gak biasa ini berubah warna seperti kaleidoskop.
Awalnya hijau, lalu merah, oranye, ungu, dan akhirnya coklat. Kemudian, siklus warna-warni ini berulang lagi. Alam ini menyuguhkan salah satu misteri terbesarnya berupa bola petir. Bola benderang ini sering terlihat saat badai petir dan biasanya berwarna biru, oranye, atau kuning. Banyak saksi yang juga mengaku mereka mendengar bunyi desis dan mencium bau menyengat saat melihat bola petir. Fenomena ini pertama kali tercatat saat bola petir menerobos jendela lalu menghilang. Para ilmuwan pun belum bisa menjelaskan penyebab pastinya. Menurut teori populer, bola petir disebabkan oleh petir biasa yang menyambar tanah lalu memicu terjadinya reaksi antara oksigen dan unsur tanah yang menguap. Selain itu, bola petir muncul selama gempa bumi dan seringnya berwujud api biru yang keluar dari tanah. Fenomena bola petir ini terjadi di seluruh dunia, tapi sampai saat ini belum ada yang berhasil memfotonya. Di Jawa Timur terdapat gunung unik, kamu tahu namanya kan? Gunung Ijen. Saat malam hari, akan terlihat kobaran berwarna biru elektrik disertai lava biru terang yang mengalir dari tanah. Dan pastinya, suhunya sangat panas. Sebetulnya sih itu bukan lava, tapi gas belerang yang keluar dari celah-celah Gunung Ijen, kemudian terbakar. Gas ini juga berkondensasi menjadi cair, sehingga terlihat seperti lava biru yang mengalir. Dijamin deh, kamu pasti langsung bisa melihat keganjilan di Gurun Namib setelah menginjakan kakimu di situ. Padang rumputnya dipenuhi banyak tonjolan yang hampir bulat sempurna. Di situ juga nggak ada tumbuhan. Motif polkadot raksasa ini dinamakan fairy circles, dan benar saja nggak ada yang tahu pasti asal-muasalnya. Tapi kemungkinan bulatan-bulatan ini terbentuk oleh rayap yang memakan rumput di sekitar koloni bawah tanah. Karena itulah ukurannya juga bervariasi. Serangga ini terus saja makan hingga koloninya menyebar, lalu berhenti sebelum melewati batas koloni rayap lain. Nah, kalau area yang ditumbuhi rumput itu menunjukkan batas pemisah antar populasi rayap. Kira-kira begitulah teorinya. Kita pindah ke Danau Hillier di Australia. Kamu nggak salah lihat kok, danaunya emang berwarna pink mirip permen karet. Kalau kamu mau, kamu juga bisa loh berenang di situ. Danau pink raksasa ini mengandung garam dan bisa juga dijumpai di tempat lain. Warnanya menjadi pink karena alga dan mikroorganisme lain hidup di dalamnya sehingga menghasilkan pigmen merah untuk melindungi diri dari sinar matahari. Kamu tahu nggak, bedanya dari Danau Hillier dengan danau pink lain? Airnya tetap pink meskipun sudah ditaruh di dalam gelas dan sepanjang tahun akan tetap merah cerah. Karakteristik ini nggak dimiliki danau pink di tempat lain. Di Jepang terdapat gunung berapi yang paling aktif di dunia. Gunung unik ini menghasilkan fenomena alam petir vulkanik. Awan hitam berupa asap, abu, dan petir terus-terusan muncul saat terjadi badai biasa. Kristal es saling bertabrakan, lalu melepaskan muatan listrik sehingga menimbulkan petir. Lain halnya saat terjadi petir vulkanik. Bukan es yang saling bertabrakan, tapi partikel abu vulkanik. Wah, senengnya bisa menikmati malam di laut yang tenang. Ombak biru elektrik mulai menyapu pantai. Tapi kok bukan airnya yang bersinar, tapi mikroorganisme yang hidup di dalamnya. Fenomena ini disebut bioluminesensi. Plankton dan alga akan bersinar saat diterpa ombak. Sebagian ikan, cumi-cumi, dan krustasea juga bisa mengeluarkan cahaya elektrik untuk memikat mangsa. Udah. Cukup ya menikmati pantainya, kamu harus segera beralih ke laut lepas. Semuanya lengang, gak ada badai maupun angin. Tiba-tiba, ombak raksasa setinggi gedung 5 lantai menyapu perairan yang tenang. Ombak ini nyaris menggulingkan kapalmu, dan sesaat kemudian hilang tanpa jejak. Hah? Maksudnya apa? Fenomena ini terbilang berbahaya dan masih belum bisa dijelaskan. Namanya arus rock, dan menurut salah satu teori, ombak ini terbentuk dari permukaan laut yang terkena angin haluan kuat, tapi kita sendiri nggak merasakan hembusannya. Teori lain yang paling bisa diterima menyatakan sejumlah ombak saling berpadu membentuk satu ombak raksasa. Inilah yang disebut kinetic vampirism. Pada kondisi tertentu, ombak saling menyatu lalu bertukar energi kinetik. Di antara semua ombak, salah satunya akan menyerap energi layaknya vampir. Setelah semuanya terkumpul, ia akan melepaskan energi ini ke dalam bentuk ombak raksasa.